Monggo, untuk siang hari ini acara akan segera kita mulai. Talkshow Radio Bangkit Berdaya Berani Berkarya, tepatnya di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 di Museum Benteng Vredenburg. Monggo kepada Mas Andi dan juga Mas Muntawil, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Nyanyi aja Mas, mungkin. Monggo Pinara, silahkan. Di mana aja? Atau mau lesehan? Lesehan. Nanti tak cobain ininya Mas, kobokannya juga sama penyetanya. Wah, komplit. Sugeng siang Mas Andi, Mas Muntowil. Panggilnya enaknya apa niki Mas? Mas Towil. Oke. Siang hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol sama jenengan berdua untuk membahas ini ada yang pegiat sepeda ontel kemudian ada perwakilan dari Monumen Pers Nasional. Kira-kira itu isinya apa aja nanti kita bahas ya. Tapi sebelum itu nih Gajah Budaya, kita sedikit ngobrolin museum karena kita lagi ada di area Museum Benteng Vredenburg ya. Museum sendiri ini sebenarnya merupakan tempat penyimpanan, perawatan dan juga pengamanan serta pemanfaatan benda warisan budaya yang punya nilai penting buat sejarah, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Fungsinya ini terus mengalami perkembangan dari sebagai tempat mendidik bergeser sebagai tempat untuk belajar, terus bergeser lagi sebagai tempat memberikan pengalaman buat pengunjungnya. Dan untuk pengelolaan sendiri sih utamanya adalah dalam hal kegiatan publik dengan melibatkan komunitas dalam merancang kegiatan museum. Dan saat ini pun komunitas dan publik tidak lagi menjadi objek nih Gajah Budaya, tapi dilibatkan dalam merancang kegiatan museum juga. Bahkan bisa juga menjadi inisiator. Contohnya ini seperti yang ada saat ini ya, Vredenburg Fair ini adalah merupakan wujud kreativitas antar lembaga dan personal di mana ini adalah sinergi antara museum dan juga komunitas. Begitu ya. Nah, sedikit tentang museum tadi di mana akhirnya kita semua bisa berada di sini bisa menikmati Vredenburg Fair dan juga berkesempatan untuk bergabung di Talkshow Radio Bangkit Berdaya dan Berani Berkarya. Di hari ini langsung saja monggo mungkin dari Mas Andi Rumien ya. Monggo memperkenalkan diri dulu. Katanya nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Siap Mbak Prita. Untuk semua pendengar Geronimo FM dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, saya Andi Prabowo di Monumen Pers Nasional. Kebetulan saya sebagai humas ya di sana ya, kebetulan humas saja sejak 2020 kemarin. Kalau di Monumen Persnya sebenarnya udah lama. Pas pandemi Iya, pas pandemi itu jatah jadi humas Mbak. Kon ngopo lah. Langsung kerja berat Iya, itu singkatnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian ada Mas Towil, monggo kenalan dulu Mas, biar makin sayang dulu yang di sini tuh. Sebutan kalau Geronimo Kanca Muda ya? Iya. Ya baik untuk Kanca Muda Geronimo yang pastinya dengan kehadiran kami untuk memberikan sebuah penjelasan tentang berkomunitas sepeda ontel sudah tua dan juga para hadirin yang hadir di Benteng Vredenburg Fair ini yang mana juga selalu ceria ini, kelihatan ceria sekali nih, semangat kayaknya. Iya benar banget. Ini Mas Towil juga ceria banget loh wajahnya. Harus menyenangkan. Mas Andi juga nih, semeringah. Semeringah setiap hari ngeluarin 10 sepeda, 5 sepeda seperti itu. Hampir setiap hari tidur pun dengan sepeda tua. Serius? Tidur barengan gitu Mas? Ya. Diunggah ke kasur? Ya di sampingnya. Oh saya kira ikut dinaikin ke kasur gitu ke sepedanya. Beda. Beda apanya ini? Beda besinya. Oke, baik. Oke lah. Beda fungsinya. Oh siap Nah siang hari ini kita bakal ngobrol dulu nih sama Mas Andi soal Monumen Pers Nasional. Ini datang dari jauh jenengan datang di acara ini. Nah Mas, boleh dong sedikit diperkenalkan ke Kanca Muda yang lagi dengerin kita, terus juga yang lagi hadir di sini di Museum Benteng Vredenburg ini tentang sebenarnya sih apa itu Monumen Pers Nasional? Ya, makasih Mbak Prita. Jadi begini ya, Kanca Muda ya. Monumen Pers Nasional itu adalah sebenarnya sebuah museum khusus pers ya, sesuai namanya, museum khusus pers. Jadi kami di sana menyimpan sejarah perkembangan pers yang ada di tanah air kita ini sejak sebelum era kemerdekaan hingga saat ini. Nah kemudian ada alasan mengapa
kalau banyak orang bertanya, kenapa sih namanya Monumen Pers Nasional? Biasanya kalau namanya nasional kan di Jakarta. Betul. Kenapa kok di Solo? Ya karena memang ada banyak sejarah yang dicatat oleh gedung kami ya, misalnya. Ini kan kita di radio ya, kayak radio penyiaran itu pertama kali, radio yang dikelola oleh kaum Bumi Putra, pertama kali itu lahir di gedung Monumen Pers Nasional itu. Dulu namanya Gedung Sosietet Mangkunegaran. Sosietet Awalnya. Mangkunegaran ya, Iya, awal mulanya di sana awalnya, ya. Nah itu lahir ASRV itu, Sulawesi Radio Vereniging. Itu tahun 33. Kemudian tahun 46 di situ lahirnya sebuah organisasi wartawan PWI. Sampai sekarang masih eksis kan PWI Iya, itu. iya. Nah itu yang melatar belakangi mengapa Monumen Pers itu ada di Solo. Jadi tadi Mbak, kami adalah museum khusus pers yang mencatat perjalanan perkembangan pers di tanah air ini. Oke, berarti timeline benda-benda yang di display di sana itu dari awal mula ada si ASRV ini sampai sekarang atau dari tahun berapa nih Mas? Sebelumnya. Bahkan sebelumnya, Iya, J? kalau di timelinenya kami mencatat sebenarnya dari awalnya itu surat kabar kan yang pertama ada di Iya. Indonesia. Itu kan pertama kali terbit ada surat kabar di Nusantara ini, Hindia Belanda ya dulu ya. Itu 1744, 8 Agustus 1744. Jadi Oke, berapa? oke. 270-an tahun yang lalu ya itu. Itu Wah, lama pertama banget ya. kali ada surat kabar di Hindia Belanda ini. Cuma surat kabar itu kan hanya berusia pendek aja, itu 2 tahun aja. Iya. Karena diberedel sendiri sama VOC. Kita memulai timelinenya dari situ. Kemudian nanti ada masa, itu kan jurnalisme VOC ya, ada jurnalisme pendudukan Hindia Belanda, kemudian ada masa Inggris, Oke. media tradisional atau media lokal berbahasa daerah, kemudian ada juga media-media perjuangan zaman Jepang, kemerdekaan hingga sekarang ini. Nah, ini yang bikin penasaran nih Mas, itu kan maksudnya udah lama banget ya, apalagi bentuknya adalah kertas. Itu untuk perawatannya pasti sangat luar biasa untuk Iya. menjaga itu tetap awet gitu kan ya. Nah, itu untuk perawatannya sendiri nih Mas, seperti apa? Sampai sekarang tuh masih bagus gitu bentukannya. Sebagian koleksi kami memang ada yang rusak ya, karena ya itu tadi kertas. Cuma untuk saat ini, cara yang paling mudah bagi kami untuk mengurangi potensi kerusakan itu dengan mengurangi frekuensi menyentuh benda itu. Kertas kan ya. Akhirnya kalau terus pertanyaannya kan kalau misalnya ada peneliti atau pengunjung pengen melihat itu gimana? Kita sudah mendigitalkan media-media itu. Jadi kalau misalnya pengunjung atau peneliti itu mau membaca koran-koran itu ya dari ruang e-paper. Tempat kami itu ada ruang e-paper di mana kami bisa membaca melalui beberapa komputer yang disediakan di sana. Seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian, apakah koleksi yang ada di Monumen Pers Nasional ini komplit nih Mas? Dari yang awal banget sampai sekarang itu sekomplit apa sih? Kalau dibilang komplit, saya sendiri tidak berani bilang komplit. Karena yang seperti Mbak Prita tadi sampaikan, kertas kan rawan banget kan ya, itu akan kerusakan. Betul. Rayap, ngengat, kemudian kutu buku itu kan merusak. Dan itu banyak koleksi kita tuh yang dulu luput dari itu, dari pengawasan. Akhirnya beberapa mungkin 15 tahun yang lalu itu awal-awal saya di sana itu banyak koleksi itu yang dimakan rayap juga itu. Jadi kalau saya bilang kalau mau dibilang itu lengkap, saya nggak berani bilang lengkap. Tapi mudah-mudahan di Indonesia ini kami paling lengkap. Seperti itu. Menarik nih. Jadi teman-teman juga harus mampir ke sana ya, Monumen Pers Nasional. Ini alamatnya di mana nih Mas? Ada di Jalan Gajah Mada nomor 59 Solo. Oke, Nggak langsung jauh kan? datang ke sana, iya. Kalau niat itu nggak ada yang jauh Mas. Iya, sejam aja kok naik KRL itu. Wah, naik KRL sejam. Kalau di jalan ya dihitung include macetnya lah ya. Ya, itu kan di luar. Tapi itu tadi yang penting niat dulu. Di mana ada niat di situ ada jalan pasti. Iya, betul Mbak Prita. Oke, menarik sekali ya. Karena koleksinya ini pun
bisa kayak, kalau aku sih ngebayanginnya nih Mas ya, di dalam situ tuh bakal bisa membayangkan zaman dulu tuh yang terjadi apa aja dan segala macamnya. Nah, kita balik lagi ngomongin soal koleksi ini sendiri nih. Ini dari seluruh Indonesia atau cuman dari sekitaran Solo atau di Jawa aja atau gimana nih? Dari seluruh Indonesia, Mbak. Dari seluruh Indonesia. Kita sampai saat ini yang paling timur itu ada Cepos ya, Cendrawasih Pos itu. Sampai saat ini mereka masih mengirimkan ke kami rutin. Meskipun tidak tiap hari ya, tapi mereka kumpulkan 2 minggu baru mereka kirim. Seperti itu, karena kan biayanya kan tiap hari kalau misalnya itu. Nah, jadi mereka kumpulkan dulu 2 minggu baru mereka kirim. Itu sampai sekarang. Paling barat Aceh ada. Oke, menarik ya. Iya. Dari seluruh Indonesia sampai sekarang pun masih tetap mengirimkan koleksinya atau masih ya? Iya, memang ada juga beberapa di antaranya kami harus langganan juga ada. Tapi yang dengan kesadaran diri mereka ingin mengirimkan koleksinya ke Monumen Pers juga banyak juga. Karena mereka berprinsip, oh mahasiswa dari tempat kami yang kuliah di Solo ada juga nih. Kalau misalnya mereka mau penelitian soal pemberitaan atau misalnya kan mahasiswa komunikasi atau sejarah, itu kan banyak yang menggunakan media cetak itu sebagai sumber penelitian mereka. Oke. Makanya kan nggak harus balik sana, bisa aja ke Monumen Pers misalnya. Oke, siap. Ini kan tadi kita baru membahas soal media cetak ya, koran, terus juga majalah ada juga ya Mas ya? Majalah ada juga. Majalah ada. Terus selain itu, apa lagi nih bentuk fisiknya koleksi di sana tuh? Tadi misalnya saya menyampaikan di situ lahirnya SRV ya. Iya. Di situ ada peninggalan dari SRV itu namanya kalau sekarang dikenal sebagai pemancar radio kambing. Tapi sebenarnya itu awalnya adalah milik SRV, dibeli tahun 34 itu pemancar radio itu. Nah, kenapa disebut pemancar radio kambing? Kan SRV itu akhirnya kan bergabung dengan beberapa radio penyiaran di berbagai daerah melahirkan RRI itu. Iya. Nah, akhirnya tahun 45 jadi RRI ketika agresi militer Belanda. Belanda kan belum mengakui kemerdekaan kita waktu itu. Akhirnya Belanda berniat menghancurkan RRI Surakarta waktu itu karena RRI Surakarta terlalu sering menyiarkan berita kemerdekaan. Mungkin tidak disukai kan ya. Dihancurkan lah, pemancar radio itu disembunyikan di lereng Gunung Lawu, daerah Balong Jenawi itu di dekat kandang kambing. Jadi kalau pakai siaran itu ada backsoundnya suara kambing, Mbak. Makanya disebut pemancar radio kambing ya. Gitu, Oke. Menarik juga ya. Ini juga saya baru terinfo ini ada pemancar kambing yang ternyata ceritanya tuh seperti itu gitu loh. Oke. Baik. Terus nih Mas, ini kan jenengan tadi juga menceritakan kalau awal mula sebagai humas di Monumen Pers Nasional ini adalah pas tahun 2020 di mana ya kita semua paham lah ya. Itu waktu pandemi gitu kan Mas. Betul. Semua bisa dibilang serba sulit dalam segala aspek gitu kan ya. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Monumen Pers Nasional ini sendiri untuk berusaha mensikapi hal tersebut dan juga bagaimana caranya untuk bisa bangkit gitu? Ya, memang kalau pandemi itu saya kira menghantam semua sektor ya, perekonomian, bisnis, termasuk museum. Itu kena imbasnya. Saya kira juga komunitas juga sama ya Mas Towel ya. Itu sama aja. Jadi kita akhirnya apa? Itu ada sisi positifnya dari pandemi itu. Akhirnya membuat kita berusaha berimprovisasi supaya kita tetap harus bekerja kan. Karena enak aja kita udah dibayar, kita cuma duduk diam di rumah aja kan ya. Meskipun waktu itu kita di rumah, memang di rumah. Tapi akhirnya terutama atas ide teman-teman muda kami itu di tempat kami itu, anak-anak muda itu berkreasi, mulai mereka aktif bermedia sosial, misalnya mempromosikan Monumen Pers melalui media sosial, termasuk kita membuat jelajah virtual istilahnya. Mungkin ada di tempat lain ada virtual tour atau kami memberi nama jelajah virtual. Itu bisa live IG misalnya kalau sesuai permintaan biar ada interaksinya, atau bisa juga misalnya kita ada Museum 360, Monumen Pers 360. Jadi di website kami mpn.kominfo.go.id itu ada Monumen Pers 360 itu bisa dilihat di situ juga kalau pengen masuk ke ruangannya seperti apa misalnya. Oke. Tapi sampai sekarang masih ada ya Mas itu ya? Masih ada, masih. Itu masih selama pandemi ternyata itu
sangat membantu sekali. Termasuk jelajah virtual tadi, banyak permintaan dari sekolah-sekolah itu, mbok anak-anak kami supaya nggak main game aja, diajak jalan-jalan di museum. Silakan, yang penting pemberitahuan kapan, jam berapa, nah itu kami siap aja. Siap, ya. Waktu itu seperti itu. Nah, kemudian itu selama masa pandemi ya. Nah, beberapa bulan ini kondisi kan sudah mulai membaik, termasuk kegiatan ini di sini di Frederick Fair ini bisa dilaksanakan. Betul. Kami juga mulai berimprovisasi, tapi karena mungkin sudah lama tidak berkegiatan, kadang kami itu bingung. Lah yang mendukung kami siapa? Ya teman-teman muda itu, teman-teman komunitas juga. Jadi kami sempat ada teman komunitas jamu waktu itu. Nah, itu mengajak pameran jamu, ayo bikin di Monumen Pers, bikin. Kemudian ada juga ini kami kemarin dengan komunitas Surakarta Heritage Society itu, kemudian sama komunitas Muara, kita kerjasama pameran foto. Sekarang masih berlangsung sebenarnya. Pameran Pesona Solo Tempo Dulu. Oh, oke. Kita mikirnya cuma bikin acara pameran aja. Tapi ternyata teman-teman yang mereka undang, komunitas lain yang mereka undang, ketika melihat pameran kita itu muncul ide lagi. Ternyata ini bisa kita bikin diskusi. Kita 2 minggu yang lalu bikin diskusi mengenai bahannya foto-foto yang kita pamerkan itu. Kemudian ternyata menarik juga. Dari satu foto aja itu bisa dibahas sampai setengah jam lebih itu. Padahal yang dipamerkan fotonya ada 60-an itu. Jadi malah rencana kegiatan 2 jam sampai molor malam banget itu. Sampai jam 11 malam atau belum selesai. Pengen disambung lagi. Teman-teman muda ini yang luar biasa. Mereka yang punya ide-ide baru, ide-ide kreatif. Itu karena memang maksudnya kalau kita ngomongin soal sesuatu yang bersejarah nih Mas, seperti ketika saya memang mengunjungi Museum Benteng Frederick, ini aja lah tempat kita berada saat ini gitu kan ya. Itu memang sangat menyenangkan. Jadi itu kita kayak ada di mesin waktu. Ketika masuk lihat dioramanya segala macam, membayangkan tuh zaman dulu tuh, oh biar kok gini gitu loh. Sangat menyenangkan ya. Betul sekali. Lah apalagi kalau kita bisa baca. Kalau saya sampaikan biasanya ke teman-teman pengunjung atau teman-teman komunitas atau para peneliti, saya biasa menyampaikan bahwa dengan membaca media dari masa lalu itu, kita bisa melihat sejarah itu dari sudut pandang berbeda, Mbak. Sudut pandang media. Iya kan? Kita kan mungkin biasa membaca sejarah di buku. Betul. Gitu. Tapi bagaimana media melihat waktu itu ketika kejadian itu seperti apa? Itu kan kita bisa lihat dari pemberitaan waktu itu seperti apa. Iya. Lah kalau misalnya berita-berita di atas 20 tahun yang lalu, kita belum bisa baca kan di media online kan belum ada waktu itu. Iya, betul. Yang bisa kita lihat ya paling mudah ya koran, majalah itu. Seperti itu. Itu kita bisa benar-benar kayak merasa waktu itu gitu loh. Oh, kita berada di masanya itu gitu. Seperti itu. Oke, siap. Nah, ini kan udah mulai gumergah lagi nih Mas kondisinya ya. Di segala hal, termasuk mungkin kalau kita ngomongin soal gumergah ini hubungannya sama prosentase kunjungan dari Monumen Pers Nasional sendiri. Itu perubahannya seperti apa nih dalam waktu belakangan nih? Ketika kita awal-awal mulai bekerja sama lagi dengan ini ya, komunitas, kami sempat pesimis juga ya, apa udah ada enggak sih orang yang mau masuk ke museum lagi. Tapi ternyata ini pameran kami yang ini ya, yang pameran foto ini itu dikunjungi mungkin sekarang udah lebih dari 3.000 orang itu. Itu di luar bayangan kami, karena target kami cuma 1.000. Karena dengan mengingat kondisi ya, kita baru buka belum lama, terus tiba-tiba ada pameran kayak gini, target kita 1.000, ternyata udah tembus 3.000-an. Sampai hari ini tadi teman-teman di grup itu masih kunjungan dari ini. Masih banyak juga ternyata yang berkunjung. Padahal tinggal 3 hari lagi kita tutup. Tapi ternyata masih banyak peminatnya. Oh, siap. Menyenangkan sekali ya. Mas, kalau misalnya mau berkunjung ke sana, nah itu ada tiket masuknya nggak sih Mas? Kalau di Monumen Pers Nasional itu semua layanan gratis. Tidak ada yang kami pungut biaya. Jadi monggo kalau adik-adik teman-teman misalnya nih
mau berkunjung ke Monumen Pers Nasional, pemberitahuan aja ke nomor WA kami. Nah, coba follow @monumenpers. Nah, nanti di situ ada nomor WA-nya. Ya, okay. Atau DM aja nggak apa-apa. Nanti kapan, jam berapa kami bisa bantu. Dan kami mungkin kalau di sini ya libur hari Senin dan hari besar nasional. Kalau di tempat kami hanyalah hari liburnya hanya di hari besar nasional. Hari Senin, Sabtu, Minggu kita buka. Mantap. Jam operasionalnya? Untuk saat ini karena kami masih mengikuti aturan dari pusat dari jam 9 sampai jam 15. Oke. Kalau siap, dulu kan kita jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau sekarang sementara ini masih jam 9 sampai jam 15 saja. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut obrolannya lagi, ini kan baru sama Mas Andi, kita masih punya Mas Towil. Wah, ganteng tenan loh, pakai lurik loh hari ini. Baru tahu ya. Kan kanca muda, kanca tua ini. Waduh. Tapi jiwanya masih muda, Je. Selalu muda, kanca muda. Oh iya, buat teman-teman yang lagi ada di sini yang mungkin pengen menyampaikan pertanyaannya seputar Monumen Pers Nasional, monggo silahkan ya. Atau mau dikumpulin dulu pertanyaan, nanti dikirimkan ke kita. Malah kita yang kayak ngerjain soal ujian ini nanti. Jebule akeh. Oke, dan selanjutnya kita juga punya kesempatan buat ngobrol sama Mas Towil. Tadi kita udah membahas sekilas tentang Monumen Pers Nasional. Bagaimana aku udah bisa ngebayangin sih, menarik sekali di sana. Masuk tuh langsung bus, kayak kita masuk mesin waktu, membayangkan oh zaman dulu tuh pernah ada kejadian ini ya, pernah ada ini ya, kayak gitu. Nah sekarang kita mulai untuk ngejawil Mas Towil. Weh. Terima ya Mas ya, ngejawil Mas Towil. Mas Towil, sepedaan terus? Selalu. Every day. Tapi enggak dari kamar tidur ke kamar mandi sepedaan tuh jenengan? Ya, dari depan rumah, kemudian di putar di pedesaan, kemudian sering di kota juga. Jadi dua hal yang kami lakukan ketika sama komunitas, juga ketika dengan masyarakat yang ada di desa kami. Menggerakkan masyarakat untuk ikut bersepeda, Je? Iya, menggerakkan hampir ya tidak masyarakat, semua lini ya, semua segmen masyarakat semua. Karena kalau di komunitas kami, jadi Pojok Paguyuban Ondel Yogyakarta itu hadir di tahun 2006. 2006? Iya, jadi 19 November tahun 2006 kami mendirikan sebuah komunitas yang ada di Yogyakarta ini. Makanya dengan sepeda orisinil, kemudian fashionable-nya ala Pojok itu memang ya seperti ini, ada tentara, ada belangkon, lurik. Harus kostumnya seperti ini ya? Harus jadul, harus unik. Oh, dan sepedanya harus, ini tuh sebenarnya nama sepedanya apa tuh Mas? Sepeda, macam-macam, ada sepeda Vongers, ada sepeda Gazelle, ya, ini ada teman-teman dari komunitas Pocil, ada sepeda Gazelle, ada sepeda Simplex juga mungkin itu. Oke, karena setauku tuh itu namanya adalah sepeda ontel. Sepeda ontel, sepeda kayu, sepeda ontel sama. Itu hanya perbedaan penyebutan saja sih sebenarnya seperti itu. Oh, oke. Baik. Dan ini sepeda ini sebenarnya untuk cewek sama cowok tuh beda juga ya Mas ya? Itu cewek cowok bisa menggunakan, tapi itu lebih ke ya cowok bisa menggunakan, cewek pun bisa menggunakan karena itu dinamakan sepeda agak ada lekukannya ya, bagian bawahnya itu ya. Omafit, rangka bawah. Apa namanya Mas? Sepeda cewek Omafit ya. Oke, Omafit ya. Iya. Oke. Nah itu kan juga ada yang bentukan frame-nya, yang deket stangnya itu kan ada yang lurus gini Mas. Nah itu kan kalau cewek pakai rok, apalagi rok span kan kangelan ya Mas. Kangelan dan sejogjanya tidak menggunakan itu. Nah pakai yang ini ya, bentukannya yang ada lekukannya ini tadi ya. Lebih aman, lebih nyaman, lebih bisa menjiwai dengan naik sepeda itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah ini untuk Paguyuban Ontel Yogyakarta ini sendiri. Untuk member anggota gitu, anggotanya tuh cewek cowok ya, bebas, cewek cowok, adik-adik, ada pelajar, ada semua kalangan masyarakat yang suka atau hobi bersepeda tua. Karena kami dari hobi memasuki lorong waktu. Waduh.
Dari hobi memasuki lorong waktu. Ini menjawab sebuah sepeda itu digunakan oleh semua segmen masyarakat. Ya, karena pastinya sepeda punya suatu nilai sejarah yang sangat tinggi di kala itu. Betul. Dan di saat ini juga masih sangat familiar. Artinya juga karena sekarang mungkin banyak yang tidak menggunakan sepeda itu, tapi juga banyak yang punya sepeda. Betul sekali. Nah, artinya juga pojok ini berdiri di Yogyakarta ini memang menggerakkan, ayo sepeda digunakan lagi sebagai alat transportasi, ayo sepeda lagi dimanfaatkan sebaik-baiknya digunakan karena di dalamnya banyak sekali manfaatnya. Oke, siap. Fashionable kita jadi bisa bikin konten-konten. Kalau saat ini loh ya. Kalau tahun 2006 belum, masih benar-benar sepeda. Masih jarang. Kita menggerakkan sepeda, ayo dong, sepeda mulai terkikis nih Yogyakarta. Kalau bagaimanapun juga kan Yogyakarta itu pernah mempunyai suatu predikat kota sepeda. Iya kan? Coba balik lagi sejarah yang dulu itu. Ini hari ini saya merasa kurang banyak baca. baca updatean infotainment sih, ya sering Mas. Terus Mas, jenengan kan tadi bilang sering banget bersepeda. Ya. Nah ini paling jauh kemana sih? Paling jauh kalau dari Paguyuban Ondel Yogyakarta, Jogja, Solo, PP, Jogja, Purworejo, Jogja, Magelang. Kalau lebih jauh lagi kita biasanya loading. Jadi kita sampai Bogor, sampai Jakarta, sampai Surabaya, Malang waktu itu ya. Jadi sepeda masih bisa masuk di kereta api yang ekonomi itu. Ataupun dengan sepeda juga naikkan ke sebuah transportasi yang lainnya, loading. Itu kami lakukan sejak tahun 2006. Tak kirain tuh full ngontel Mas. Dari Jogja ke Surabaya full ngontel. Waduh. Ya, itu kan paling jauh tadi ya. Tadi paling jauh tadi seperti itu. Loadingnya ya seperti itu. Tapi ada juga yang memang bersepeda memang setiap hari everyday naik sepeda banyak sekali. Biasanya kalau naik sepeda itu ada event-event besar itu bisa dari Surabaya ke Jogja, dari Jakarta ke Jogja, Bogor ke Jogja, banyak sekali yang naik sepeda dari kota-kota penjuru Indonesia itu. Tapi dalam perjalanan itu ada yang dia proses diangkut juga ya Mas, nggak full ngontel kan ya? Ada yang full ngontel. Ada yang full ngontel, ada banyak banget. Allahu Akbar. Banyak. Bener. Tapi pakai istirahat dulu kan ya? Ya pastinya istirahat dari Jakarta mungkin bisa 5 hari. Saya bayangin capek loh Mas. Wah, jangan dipikir itu capeknya. Sehatnya. Nggak dipikir, tapi bledos Mas kakinya Mas. Enggak, karena di beberapa daerah atau di beberapa kota itu pasti di portal atau ditemui oleh masyarakat atau pecinta sepeda-sepeda itu sendiri. Tidak pernah, ya lelah ada lah pastilah, manusiawi lah lelah. Tapi di balik kelelahan itu ada suatu edukasi, ada suatu toleransi, ada suatu pembelajaran yang ada di sepanjang perjalanan itu. Kalau waktu itu saya memang bersepeda dari Jogja ke Solo itu dari ke sini sampai Klaten sampai Prambanan sudah di stop pesepeda. Di Klaten sudah di stop oleh pesepeda. Ya suruh makan, suruh istirahat, suruh semacam itu. Nah, ini alangkah banyaknya dari sebuah kota yang dari jauh dari Surabaya atau dari Bogor ke Yogyakarta pasti banyak sekali perhentian-perhentian yang memang orang itu familiar dengan kepedulian dengan pesepeda ini gitu. Oke. Dan sebenarnya kita bisa leluasa untuk memberikan keunggulan kedaerahan kita sampaikan lewat sepeda. Nah, pojok mengemas sedemikian rupa itu dengan sebuah agenda-agenda yang sifatnya nasional ataupun yang lokal di kota Yogyakarta ini. Oke, nah ngomongin soal bersepeda lagi nih Mas ya. Kita lihat dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan gitu kan ya. Ini antusiasme masyarakat untuk bersepeda ini meningkat. Mungkin Mas Andi juga punya komunitas sepedanya sendiri mungkin ya? Iya. Oke, nah itu untuk fenomena itu apa tanggapan dari Mas Towil nih? Saya sangat bersyukur ya ketika tahun 2006 itu kita menggemborkan ayo bersepeda. Ternyata di era pandemi ini gila semua bersepeda hampir sekeluarga ataupun dengan kerabatnya atau kelompoknya dengan semuanya hampir sepeda. Toko sepeda aja sampai sebegitunya, sampai antrian panjang sekali. Artinya kita bersyukur, wah ini berhasil ini untuk mengedepankan atau mengajak bersepeda. Apapun sepeda loh, tidak saya mengajak ayo sepeda ontel, enggak, ayo bersepeda. Artinya bahwa ini ditangkap nih dengan sebuah keadaan saat ini di era pandemi ini ternyata ada efek yang sangat bagus banget, artinya sangat positif. Oh berarti bersepeda hemat energi,
sehat, kemudian bisa toleransi satu sama lainnya, bersapa satu sama lainnya, bisa bersharing satu sama lainnya dengan dengan sepeda apapun itu bisa bertemu dengan siapapun. Ini kan keren banget. Nah ini artinya bahwa ini perlu disampaikan, ini perlu dipertahankan, dan ini perlu diluaskan dengan sebuah sebutan tadi. Ayo kita kembali bersepeda dengan jarak pendek, dengan jarak apapun yang sesuai dengan kemampuan kita itu. Oke, siap. Ini kan kalau misalnya ngomongin komunitas sepeda nih Mas, ini kan udah banyak ya. Ya. Ada nggak sih semacam sinergi yang dibangun antara komunitas satu dengan komunitas yang lainnya gitu? Sangat banyak dan harus berkolaborasi karena kita tidak bisa sendiri. Kenapa? Karena kita berbagai macam komunitas. Di Jogja itu banyak sekali, ada kurang lebih ada yang saya ketahui ada 35 komunitas yang ada di kota Yogyakarta ini. Nah, dengan sebuah komunitas ini dengan paguyuban itu berbagai macam coraknya atau dengan gayanya masing-masing. Kalau pojok dengan orisinalnya, dengan kemampuan atau kesenangan masing-masing, dengan fashionable-nya. Ada satu lagi dengan pakaian lurik, hanya lurik aja. Mungkin satu lagi ada dengan pakaian tentara tempo lama, tempo dulu, seperti itu. Ada juga yang pakai kaos, ada yang juga pakai training. Artinya bahwa itu sebuah kegembiraan ataupun eksplorasi dengan memberikan sebuah apresiasi masing-masing untuk mengangkat sebuah potensi komunitas itu, seperti itu. Oke, siap. Kesinergian pasti. Jadi salah satu acara komunitas itu mengundang komunitas-komunitas yang lain. Jadi untuk guyup, untuk bertemu tadi, karena saya yakin bahwa dengan bertemunya komunitas satu sama lainnya itu membuahkan sebuah banyak hal, ide, kemudian juga banyak hal. Karena juga di situ ada jual beli, ada faktor ekonomi pun akan mengugulir, akan berputar sangat deras ya, seperti itu. Oke, siap. Melihat antusiasme seorang Mas Towil nih ya soal sepeda. Wah, nek kon cerita sepeda dari A sampai Z paham, kayaknya tuh sayang banget ya. Sangat. Nah, itu pernah menimbulkan satu kecemburuan nggak dari keluarga? Waduh, ini belum jujur nggak ini? Nggak apa-apa, jujur aja ya? Mas. Sangat cemburu dan sangat tidak tahu. Jadi saya mengumpulkan sekian banyak sepeda itu memang saya punya tujuan yang sangat mulia mudah-mudahan. Kenapa? Pojok dengan sebuah paguyuban Onda Yogyakarta dengan sepeda tua beraneka-ragaman merek dan berbagai negara. Kemudian saya di rumah juga mengumpulkan sepeda sebagai alat transportasi wisata dunia. Jadi memang Towil Fit. Jadi ada pojok, ada Towil Fit. Towil Fit itu lebih ke wisata sepeda ada di desa. Itu yang datang mancanegara. Sampai saat ini tadi ada, kenapa saya tadi setiap hari mengeluarkan 5 sepeda. Tadi hari ini saya mengeluarkan 20 sepeda kayaknya. Ada 7 turis mancanegara dari Eropa datang ke rumah untuk bersepeda. Besok ada kurang lebih 15 wisatawan mancanegara bersepeda di desa. Artinya bahwa kecemburuan yang sepeda saya kumpulkan itu menimbulkan sebuah penghasilan yang juga mengungkap sebuah perekonomian menopang keluarga dan masyarakat. Nah, artinya ya bermanfaat. Sangat mulia sekali. Tapi sebenarnya Mas, kalau boleh lebih jujur lagi, ada pengalaman apa sih sebenarnya sama sepeda? Kok sampai jenengan itu segitu cintanya itu loh? Selain tujuan-tujuan mulia jenengan tadi ya? Iya, pengalaman. Oke. Jujur loh ini. Jujur ya. Tenang loh. Sepeda, saya punya sepeda itu mulai tahun 2000. Sedangkan impian itu udah jauh hari untuk mempunyai sepeda ondel itu. Ternyata kok mahal gitu loh. Ternyata harus nabung dulu waktu itu. Setelah saya punya status sepeda itu menimbulkan sebuah, ya ini datanglah lahirlah komunitas-komunitas yang lain, mungkin menginspirasi banyak orang. Oh, sepeda tidak hanya sepeda, tapi sepeda ya bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Jadi saya mempunyai sepeda tidak hanya untuk saya pajang, tapi saya manfaatkan. Karena sepeda yang saya di rumah itu, sepeda yang saya cintai, kalau dihitung jangan dihitung, karena tadi kalau ditanya sepeda mana yang dicintai, oh semua cintai, karena kalau saya milih satu pasti mereka kalau bisa ngomong pasti protes. Artinya bahwa sepeda yang saya sukai itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh siapapun yang ingin menggunakan sepeda saya, karena karakter satu sepeda sama yang lain itu sangat berbeda. Entah itu dari BSA, ada Triumph, ada Simplex, ada Vongers, ada Batavus, Humber, Rally, BSA. Aduh, banyak banget mereknya. Jadi itu bermacam-macam karakter dan berbagai macam negara. Nah, artinya juga punya karakter, punya sifat yang berbeda, cara naiknya, kenikmatan sepeda itu sendiri, ya seperti itu.
Saya membayangkan nih Mas ya. Jangan dibayangkan, ayo kita bersepeda. Ya kalau bersepedanya ayo, kalau ada sepedanya. Gitu kan. Nah, saya sedikit ini maksudnya ngelihat jenengan menjelaskan dan segala macamnya, cintanya tuh sangat besar sekali. Saya tuh sampai bayangin dulu zaman jenengan deketin cewek gitu, kayaknya satu hal yang cukup apa ya buat ceweknya tuh, wah iki abot sainganku harus sepeda. Itu dia. Jadi saya malah ketika menebak cewek gak dengan sepeda, dengan puisi. Waduh. Reso didol Mas puisi ini Mas. Iya, ya akhirnya sepeda tuh mendarah daging kami, jadi memang jadi passion saya. Akhirnya udah saya mengembangkan sebuah sepeda itu apa atau arti sepeda itu sendiri. Ternyata juga mengungkap banyak cerita dan banyak manfaat. Jadi saya lakukan sedemikian rupa dan sampai saat ini kalau pojok umur 15 tahun ya kami di Towel Fit 14 tahun. Jadi beriring berjalan dengan sebuah komunitas itu. Makanya saya bilang hobi memasuki lorong waktu. Sampai kapanpun sepeda tidak akan lekang oleh waktu, saya yakin. Jadi semakin modernnya, semakin digitalitas ini, saya yakin sepeda akan lebih cari karena mengandung sebuah histori yang sangat tinggi, punya suatu kenang-kenangan atau tadi histori tadi. Pada tadi kita bayangin nih museum Benteng Verdebroek seperti ini menjadi sebuah kekangenan untuk kembali ke eranya, kembali untuk mengungkap apa yang terjadi ke saat itu. Sepeda pun seperti itu akan menjadi sebuah nilai sejarah, kemudian saksi sejarah yang mengantarkan sampai ke titik seperti ini. Oke, siap. Itu tadi curhatannya Mas Towil ya, Mas Andi. Sekarang saya juga cukup penasaran nih. Kalau Anda bekerja di Monumen Pers Nasional, berkarya bukan bekerja. Kalau saya menyebutnya berkarya gitu kan ya. Berkarya di sana. Untuk sedikit flashback deh nih Mas. Emang ada basic di dunia pers dari Mas Andi? Kalau saya kebetulan pendidikan saya tuh nggak jauh-jauh dari pers, karena saya dari komunikasi dulu, komunikasi baik. Undip. Kemudian kebetulan saya sekali daftar CPNS itu kok diterima di waktu itu masih departemen ya, Kominfo itu ditempatkan di Monumen Pers itu. Jujur, kalau saya boleh jujur. Gimana Mas? Saya itu masuk Monumen Pers itu kayak wong stres Mbak. Lah aku ngopo ya, aku sekolah dua-dua kan ngopeni museum waktu itu loh ya. Waktu itu loh ya. Cuma dilalah mungkin karena pinternya pimpinan saya dulu ya, setelah saya 4 tahun di situ itu saya malah wegah pindah. Kalau sekarang saya ditawari pindah kosek. Dan promosi ya mbo. Tapi kalau suruh pindah gitu aja, kosek lah gitu. Itu. Tapi kalau promosi mbo gitu. Gitu. Saya jadi apa ya? Jadi seneng gitu. Saya dulu orang yang paling mungkin termasuk orang yang agak males kalau belajar sejarah. Tapi dengan saya ada di Monumen Pers itu, saya coba baca media-media masa lalu itu. Bahkan terkadang dengan bahasa yang saya nggak paham, bahasa Belanda misalnya. Akhirnya terpaksa pakai Google Translate misalnya. Meskipun kadang yura nyambung juga pakai Google Translate, harus tanya ke orang lagi. Akhirnya kok menarik ya sebenarnya cerita bangsa kita itu waktu itu, negeri kita itu waktu itu. Sampai ada sebutan Moi Indi itu. Jadi cantiknya India itu, India yang dimaksud itu Indonesia ini sebenarnya. Karena memang Indonesia itu dikenal cantik sejak zaman VOC gitu. Iya. Orang sudah bahkan sampai ada, kalau nggak salah itu ada aliran lukisan Moi Indi itu. Jadi khusus aliran lukisan yang melukis ini loh Mbak, apa jenenge? Pemandangan di Hindia Belanda ini. Sampai ada seperti itu gitu loh. Jadi kan luar biasa. Akhirnya saya jadi cinta sama Monumen Pers sama museum itu ya gara-gara itu. Dipindah nggak mau ya? Ya kalau itu tadi, menurut syaratnya itu tadi gitu loh. Siap. Nah Mas, ngomongin soal Monumen Pers Nasional, jenengan berkarya di sana. Dan lebih spesifik lagi kita ngomongin soal pers dengan berbagai macam ya pro kontra, polemik dan segala macamnya. Bagaimana Anda menyikapi hal itu ini Mas? Ya terlebih kalau sekarang ya pers sekarang ya kan sekarang itu zamannya media online ya. Kalau saya lihat itu data mungkin sudah setahun yang lalu ya ketika masa pandemi itu media online itu yang di Indonesia itu Mbak totalnya semuanya itu ada 40-an ribu
Neng sing terdaftar resmi itu cuma 1.600. Yang lainnya itu ilegal. Jadi kalau kita baca media online itu yo kita harus hati-hati dulu. Mungkin adik-adik ini juga harus hati-hati karena kita kan budaya kita itu sekarang terlalu gampang nge-share ya untuk informasi. Diwaca judulnya tok langsung di-share. Iya. Ya misalnya wah Andi Prabowo mencuri ayam langsung di-share. Misalnya kan seperti itu. Diwaca ya ternyata kuwi ayam opo sik gitu loh. Iya nah itu jebul ayame denen dijebuk tonggone dijebuk meneh lho. Diberitake mencuri ayam. Ayo. Betul. Kita harus kalau mungkin dulu kami sering menyebutkan saring sebelum sharing itu. Iya. Jadi kita harus menyaring dulu berita itu bener apa enggak. Itu sebelum kita nge-share. Hati-hati karena sekarang anak undang-undangnya Mbak. Kita nge-share padahal baru nge-share tok ya untuk broadcastan dari teman atau di grup dapat kita forward atau kita share ke grup lain. Saya ya bisa kena undang-undang itu. Oke. Kita harus hati-hati soal itu. Nah itu untuk sosialisasinya sendiri atau mungkin biar teman-teman di sini juga punya informasi terkait hal tersebut ini bisa diakses di mana sih Mas? Sebenarnya kalau kewenangannya pers itu aturan dan lain sebagainya itu kan sebenarnya ada di Dewan Pers Mbak sebenarnya. Pemerintah itu sekarang sudah nggak punya hak untuk ngatur pers. Yang ngatur pers itu ada di Dewan Pers. Dewan Pers itu dipilih oleh DPR. Jadi kalau kenapa kok kami Monumen Pers itu ada di bawah pemerintah? Karena memang sejarahnya dulu, memang dulu milik pemerintah, dari dulu kan miliknya Departemen Penerangan sebelum dibubarkan itu Monumen Pers itu. Hingga akhirnya jadi milik LIN, sekarang milik Depkominfo, jadi Kominfo itu yaitu karena memang sejarahnya dari dulu milik pemerintah. Tapi kami tidak istilahnya kebijakan ataupun aturan regulasi itu bukan ada di kami. Bahkan Pak Menteri saja pernah di demo soal pemberitaan yang nggak bisa ngapa-ngapain itu bukan wewenang kami gitu. Seperti itu. Oke, siap. Well, waduh enak ini ada yang makan pop mie di sini seger loh malah ngekek. Iya, Mbak. Boleh loh ya teman-teman yang ada di sini yang hadir di Talkshow Radio Bangkit Berdaya Berani Berkarya ini yang mau menyampaikan pertanyaannya untuk Mas Towil bisa, untuk Mas Andi bisa. Monggo silahkan aja teman-teman. Ini yang udah kenyang pominya boleh loh ikut nanya. boleh silahkan. Jadi saya mau nanya untuk Mas Andi ya benar. Kayak kan di sana ada banyak berbagai surat, berbagai koran. Nah di situ tuh di Museum Pers Nasional itu apa sih yang paling dicari sama para pengunjung? Kayak kenapa kok bisa dicari? Apa isi dari koran-koran tersebut? Itu aja. Terima kasih. Ini dari siapa? Aura dari SMA PL Yogyakarta. Oke, terima kasih Aura untuk pertanyaannya. Monggo Mas Andi. Iya. Mbak Aura ya atau di Aura ya. Jadi kalau kita ditanya paling apa sih yang paling dicari oleh teman-teman yang berkunjung ke sana, itu kita kan membedakan ya di sana ada peneliti. Kalau peneliti itu rata-rata mereka memang mencari informasi melalui pemberitaan. Jadi berita-berita yang ada di koran itu mereka ingin mengungkap atau meneliti sebuah peristiwa melalui pemberitaan itu. Jadi misalnya ada peristiwa A tahun 60 misalnya. Mereka akan coba lihat koran-koran di tahun 60 itu dari koran A, B, C. Misalnya koran A memberitakan seperti apa, koran B memberitakan seperti apa, koran C memberitakannya juga seperti apa. Itu biasanya kalau peneliti seperti itu. Selain itu, karena di Monumen Pers itu ada juga layanan perpustakaan. Jadi dan perpustakaan itu perpustakaan umum ya, terbuka untuk umum, keanggotaannya juga terbuka untuk umum. Jadi salah satu layanan yang paling banyak dikunjungi di tempat kami itu perpustakaan itu. Koleksinya ya cukup lumayan, ada 16 ribuan buku. Belum besar sebenarnya kalau perpustakaan segitu, tapi kecil juga enggak. Tapi ya kecil rodok gede lah Mbak, kurang lebihnya kecil seperti itu. Gede. Cilik rodok gede sidik. Nah, gitu. Siap. Nah, itu. Jadi belum perpustakaan yang besar, tapi sampai saat ini ternyata banyak mahasiswa itu dari berbagai kampus di Solo itu yang jadi anggota di tempat kami. Karena kalau mereka bilang malah di kampus nggak ada ini, malah saya dapatnya di sini, itu seperti itu. Oke. Jadi ya itu Aura. Oke.
Terima kasih kembali. Terus ada lagi nih yang mau bertanya di siang hari ini, monggo silakan bisa ngobrol sama Mas Towil sama Mas Andi. Mungkin ini kan tadi udah dari sebelah sini, nah sekarang mungkin dari yang sebelah sini. Oke. Waduh, lagi malah ngejak uber-uberan kayak film India loh. Monggo, ini yang mau bertanya dari sebelah sini, silahkan. Monggo, silahkan, Ibu. Kami dari SMK 1 Boyolali. Ya, untuk yang ke Monumen Pers ya. Mungkin adakah di Monumen Pers itu penjadwalan kunjungan misalnya dari SMK kami untuk mempelajari lebih dalam di kegiatan di Monumen Pers seperti itu. Apakah ada penjadwalan juga boleh nggak dikunjungi dari anak-anak kami? Terima kasih. Oke. Dari SMK 1 Boyolali. Saya dan Mas Towel ini darahnya Boyolali kabeh nih, Bu. Saya itu wong Ngampel, Mas Towel itu wong Ngandong ini. Jadi wong desa kabeh ini jane itu. Jadi ngeten Bu, Monumen Pers Nasional kami memang terbuka untuk kunjungan. Sampai hari ini aja mungkin ada 3 sekolah yang berkunjung ke sekolah kami. Jadi misalnya dari SMK 1 Boyolali mau berkunjung, itu monggo, mungkin bisa di follow IG kami Bu @monumenpers. Itu nanti di situ ada nomor WA-nya juga atau bisa di DM juga. Mungkin informasi kapan mau berkunjung, berapa jumlah siswanya yang mau berkunjung, itu saja paling yang disampaikan. Kembali lagi yang saya atur tadi, gratis semua. Kami tidak memungut biaya apapun dan tidak usah bawa oleh-oleh Bu. Itu. Ini dengan yang pengen. Buatan GR, cuma kami itu beberapa kali Nyon Sewu harus menolak oleh-oleh. Karena sekarang kami dilarang nerima oleh-oleh itu. Nanti kalau kita nerima oleh-oleh tidak laporan ke KPK barang itu nanti Bu. Itu aja. Ngaten Bu. Oke, matur nuwun Mas Andi. Nah, ini ada yang mau ditanyakan lagi sama Mas Andi, sama Mas Towil, mumpung masih di sini. Oh iya, Mas Towil, buat teman-teman yang di sini ataupun kaca muda di rumah yang pengen bergabung dengan teman-teman Paguyuban Ontel Yogyakarta ini gimana nih? Ya boleh, monggo kapanpun Paguyuban Ontel Yogyakarta membuka untuk semua masyarakat yang mau bergabung di pojok, pastinya dengan menghubungi di 081 826 8809 pojok. Kemudian juga bisa di Instagram pojok Ontel Yogyakarta. Iya. Oke, siap. Untuk Mas Andi, nanti yang mau mencari informasi lebih lanjut tentang Monumen Pers Nasional ini bisa diakses dari mana aja nih? Yang jelas kalau media sosial kami cukup lengkap. Semuanya @monumenpers dari IG, Twitter, Facebook, semua @monumenpers. Jadi kan bisa nanti lihat di IG kami, informasinya cukup lengkap di situ. Misalnya ingin lebih jauh lagi mungkin lewat website mpn.kominfo.go.id, bisa juga dilihat dari situ. Ya itu aja Mbak, paling gampang itu. Kalau pengen lebih jelas ngobrol nanti bisa ke stand kami di sini. Oke, siap. Di sebelah mana sih Mas? Hah? Di sebelah mana? Itu loh Mbak, kayak ada mobil putih itu di sebelahnya itu. Oh sebelah sana pas ya, sebelah mobil ini pas ya, mobil Iya, putih ya. betul, Ini Mbak. sebelah, aku tuh utara, selatan, barat, timur, ki bingung ya Mas nek gini. Waduh Mbak. Ya pokoknya dari pintu masuk itu nanti dari tiketing masuk itu berarti sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kalau dari depan sebelah kiri dong. Sebelah kiri. Kalau dari sana. Kiri apa kanan sih? Oh kiri, iya. Kalau dari stage sebelah kanan gitu maksud saya Mas. Iya. Oke, nah di jenengan itu ada apa aja Mas yang dipamerkan? Karena memang kami kemarin delalah persiapannya pendek ya, karena bareng sama banyaknya kegiatan yang ada di kantor. Ini kami hanya menampilkan bagaimana beberapa media di sini kurang lebih tahun 46 itu bagaimana media memberitakan peristiwa ketika 6 bulan 1 tahun Indonesia itu merdeka. Bagaimana ternyata itu dulu itu masyarakat kayak ada yang belum tahu kalau Indonesia itu merdeka gitu loh. Oh
Oh, berarti belum merata ya informasinya waktu itu Iya, ya. karena kan gini ya, zaman itu disiarkan lewat radio. Sing duwe radio iso dihitung driji, Mbak. Barang mewah ya zaman iya, segitu. Itu yang punya radio itu bisa dihitung jari lah. Satu radio aja batu baterainya sampai 70-an ngono. Lah sing meh itu ada di tempat kami, radio kayak gitu tuh ada. Oh, oke. Dulu segini ini, kotak kayu gitu. Itu kalau dulu masih aslinya batu baterainya itu 76. Wow. Lah kalau kita dikon nyoba itu ada nyoba tuku batu baterai terus ya. Ya akhirnya terpaksa dimodifikasi dengan listrik. Oke. Nah, semacam itu. Terus selain itu mungkin koran tuh sama Mbak. Sing langganan koran waktu itu ya cuma orang-orang mungkin kalau bisa dibilang nengrat aja orang-orang atau saudagar-saudagar itu. Karena yang bisa baca ya cuma mereka. Oke. Rata-rata masyarakat kita waktu itu masih buta huruf Latin. Itu. Jadi ya gimana lagi ini loh. Mereka Iya, kalau tahu itu ya gur diceritani. Indonesia merdeka itu diceritani karo sing maca koran. Nah kalau dilalah denen jatahe ora untuk ceritanya ya apes. Oke. Nggak tahu kalau kita udah merdeka. Ini cikal bakal gosip ya Mas ya, dari mulut ke mulut. Mungkin itu ya. Oh, ini mungkin ada nanti bisa diteliti Mbak itu. Ketahui tadi itu ini sumber penelitian nanti itu. Oke. Siap. Mas, kalau Mas Towil nih di tempat jenengan nih kita bisa menyaksikan apa saja nih Mas? Di sebelah sana ya ujung. Paling pojok, karena kita pojok ya di pojok. Jadi itu ada sejarah tentang paguyuban kami di tahun 2006, ada ceritanya di sana. Kemudian tentang sepeda, ada buku tentang sepeda di kami. Jadi nanti kita bisa berkulik-kulik dengan tentang sepeda itu sendiri. Jadi kita bisa belajar tentang sepeda tua. Oke, ini sepedanya yang di display di sana itu boleh dipergunakan ya Mas? Boleh dicoba nanti. Oke. Boleh dicoba, bisa dirasakan. Dan ini juga dari komunitas Pocil juga bisa ini adik juga bersepeda keliling museum ini juga menarik sekali bahwa ini juga harus difasilitasi seperti itu biar mencobanya, biar merasakan era-era tahun dulu. Jadi itu sepeda yang dipakai adiknya itu tahun 40-an, 45, 40-an itu sepeda. Ini yang lagi dipakai adiknya itu ya? Betul ya, umurnya adik itu paling masih 8 tahun itu. Jenjangnya luar biasa jauh gitu loh. Tapi masih bisa digunakan, bisa dimanfaatkan sepeda itu sendiri. Artinya memang dari segi kualitas memang tidak diragukan lagi. Ini masih orisinil Mas? Masih semuanya? Kurang lebih ya 75 orisinil, ada yang 100% orisinil tuh yang tengah. Yang tengah orisinil tuh. Yang sana juga masih 80% orisinil. Ya. Tapi masih bagus ya ini yang dipakai si adiknya ini. Terawat. Masih celing gitu loh. Kan Sangat paling enggak tuh dicintai. kadang-kadang tuh kayak yang sebelah sana Iya, itu sangat kan. dicintai, terawat, Oke. dielus-elus. Waduh, Iya dilus-lus. itu, sepeda aja seperti itu penanganannya. Sulit ya. Susah. Gampang bagi yang senang. Iya sih, benar. Dan untuk Mas Andi, Mas Towil, Ya. harapannya nih dengan adanya kolaborasi dengan acara Frederick Fair ini kan ada beberapa komunitas juga yang sudah berkumpul. Ini harapannya tuh seperti apa dari jenengan berdua? Kalau saya memang sudah menjadi bagian dari Benteng Merbuk Pojok ini sudah mengadakan acara nasional yang kesekian kali, kurang lebih ada 5 kali acara nasional di sini ya. Jogja Kembali Bersepeda, Kongres Sepeda Tua Indonesia, kemudian Jogja Republik Ondel 1, Jogja Republik Ondel kedua, juga nanti insya Allah tahun 2023 kita akan mengadakan Jogja Republik Ondel yang ketiga. Waduh, amin. Ya, nanti nasional seluruh Indonesia akan datang berbondong-bondong ke kota Yogyakarta ini. Oke, matur nuwun. Mas Andi, monggo. Ya kalau kami sih ingin kembali memperkenalkan Monumen Pers Nasional ini Mbak. Kemarin itu sebelum ada pandemi ya sebenarnya pengunjung dari Jogja itu termasuk paling banyak. Kalau yang dari pengunjung luar kota ya, yang dari Jogja itu termasuk paling banyak. Cuma setelah pandemi ini termasuk sedikit. Gitu. Malah datang yang banyak dari Jawa Timur malah ini sekarang. Oh, oke. Ya, Jawa Timur. Kemudian dari selain kota-kota di sekitar Solo ya, itu ada Jawa Timur itu kemarin. Kemudian malah dari Palembang, dari itu. Dari luar pulau pun ada ya? Dari luar pulau ada Mbak. Kita itu pernah nerima rombongan itu sampai 3 bis. Waduh. 3 bis itu dari Palembang pernah. Oke. Itu meskipun Mbak Brita pernah ke Monumen Pers belum? Lewat tahu aja ya? Mas. Lewat wae. tok belum mampir. Nah, sekarang jenengan iso bayangke Mbak lewat Monumen Pers. Bangunannya mepet dalan. Gitu.
mikir parkirnya ngantek ngeluh kita itu. Betul. Ya. Dilalah untuk kunjungan segitu. Tapi ya itu, memang itu kewajiban kami melayani ya mau dikunjungi berapa orang pun harus kami terima. Iya. Nah iya. itu yang ingin kami upayakan di tempat ini supaya teman-teman Jogja, kaum muda Jogja ini kembali mengunjungi Monumen Pers Nasional. Oke. Ini kan bentuk eksistensi kami. Oh, Monumen Pers Nasional buka toh. Gitu. Iya, iya. Seperti itu Oke, aja lah. Siap, siap. Matur nuwun untuk waktunya Mas Andi, Mas Towil untuk sharingnya siang hari ini. Terima kasih Ya, kembali sami-sami, Mbak. Kanca Terima Muda kasih dan juga. semua yang hadir di Benteng Penduduk ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Sami-sami Mas. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung di siang hari ini di acara Talk Show Radio Bangkit Berdaya Berani Berkarya yang berlangsung di Museum Benteng Vredenburg di hari ini Kamis 28 Juli 2022 ya. Kita pokoknya bakal ketemu lagi secepatnya, tapi sebelum itu kita harus pamit dulu ya. Semoga diberi kesehatan, sukses, bahagia terus pokoknya ya Mas ya buat Mas Andi, Mas Towil. Diberi kesehatan dan kebahagiaan terus biar bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya yang luar biasa pastinya ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.